Oke, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Ulum di Deal Mobil ID Purwokerto. Kali ini saya bersama teman saya Brio Satya tahun 2014 tipe E. Mobil Brio ini adalah mobil yang sangat digemari anak-anak muda ya pada zamannya, karena memang mobil ini mobil yang didesain oleh Honda dengan desain yang sangat sporty dan dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi buat teman-teman semua yang ingin terlihat lebih sporty ya, lebih keren, jadi sangat cocok nih buat anak-anak muda buat memiliki mobil Brio Satya tipe E ini, karena dengan tampilan yang semewah ini harganya tidak terlalu mewah. Jadi buat teman-teman bisa jadi salah satu pilihan atau rekomendasi dari saya buat teman-teman untuk mobil teman-teman sekalian. Jadi mobil Brio Satya E ini tahun 2014 ini adalah Brio pertama ya. Jadi masih manual. Nah, kalau untuk Brio setelah ini yang Brio biasa itu ada matic, ada manualnya. Perbedaannya di situ. Dan untuk yang lebih tingginya lagi Brio RS, dia ada sama matic dan juga manual, cuman udah full chrome seperti itu. Cuma kalau yang ini yang saya mau review ini adalah Brio Satya E 2014 tipe pertama. Jadi belum terlalu ya mungkin belum terlalu mewah, tapi masih oke lah, masih mewah buat anak-anak muda di zaman sekarang ini. Masih kelihatan mewah, masih kelihatan zaman now seperti itu. Langsung saja kita review di bagian depan ya teman-teman ya. Bisa kita lihat untuk headlampnya, jadi kayak lebih cembung gitu ya, lebih gendut. Nah, untuk lampunya masih menggunakan teknologi bohlam ya, karena memang mungkin pada waktu itu lampu LED belum terlalu trending, belum terlalu terkenal. Jadi teknologinya masih menggunakan bohlam. Tapi kalau menurut saya itu tidak terlalu masalah ya teman-teman ya. Dan untuk ke bagian sini, di bagian grillnya ini kayak bagian grillnya itu kalau menurut saya itu terlihat lebih sporty juga. Jadi dengan krom putih di sini, terus ada logo Hondanya seperti itu. Nah, kalau nggak salah itu kalau yang tipe di atasnya itu grillnya itu full dari bagian headlamp kanan sampai kiri seperti itu. Nah, untuk ini masih bagian tengah saja. Terus dan ini ada di tambahan kayak orang bilang biasanya sarang tawon gitu ya, kayak buat angin-angin gitu. Nah, untuk bagian ke bawahnya lagi fog lamp sama masih menggunakan bohlam, belum LED ya, seperti saya bilang tadi, karena memang mungkin pada waktu itu teknologi LED belum terlalu kekinian, belum terlalu tenar, jadi belum menggunakan teknologi LED ya. Mungkin kurang lebih bagian depan seperti itu ya teman-teman ya. Nanti lanjut ke bagian samping. Ya, ini dia teman-teman untuk bagian sampingnya Brio Satya tipe E tahun 2014 manual seperti itu. Nah, ini dia untuk bagian samping. Untuk bagian sampingnya di sini ada ini ya, ringnya menggunakan ring 14 dan untuk remnya itu cakram, sistem cakram. Terus bagian sini ada lampu sennya ya, karena di sini nggak ada, jadi mungkin di sini ada. Cuman kalau menurut saya pribadi tuh lampu sen di bagian sini itu kecil tapi sangat berfungsi ya teman-teman ya, karena mungkin kalau kalau orang mau nyebrang itu lebih terlihat di bagian samping sini. Nah, ini untuk bagian spion sudah electric mirror, cuman ya itu tadi belum ada tambahan hiasan sennya, cuman sennya udah ada di bawah sih, jadi nggak terlalu berpengaruh. Nah, ini untuk bagian sini tambahan kayak facelift gitu ya, jadi terlihat lebih sporty kalau menurut saya itu, jadi lebih keren. Nah, ini untuk sini ada talang
airnya, ada talang airnya. Dan untuk bak pintu masih sistem jungkit ya teman-teman ya. Ya standar lah, tidak mengurangi dari kemewahannya mobil ini. Nah untuk bagian samping sama, ada tambahan bagian ini juga yang mempercantik mobil ini. Dan untuk ring sama menggunakan bagian belakang ring 14, cuman untuk remnya semtromol, belum cakram seperti itu. Mungkin karena memang seperti ini, karena memang bawaannya seperti ini, belum cakram, masih menggunakan tromol. Dan ini bagian sini untuk pengisian bensin seperti itu. Ya mungkin kurang lebih bagian samping seperti ini ya teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke bagian belakang, jadi muter dari depan, samping, belakang ya teman-teman. Ini untuk bagian belakangnya mobil Brio Satya. Lagi-lagi saya nyebutin mobil Brio Satya. Nah ini dia yang menurut saya sangat melihat kesportian mobil ini tuh dari bagian belakang ya teman-teman ya. Karena dilihat dari bagian belakang itu, kalau menurut saya sih kayak terlihat lebih semok gitu ya untuk bagian sininya ya. Nah ini untuk bagian lampu remnya sama masih menggunakan teknologi bohlam. Nah ini cuman kayak ada lekukan gitu ya, jadi lebih indah lah, lebih terlihat nyata seperti ini, seperti itu. Dan ini di sini, nah ini nih untuk logo Brio Satya yang pertama itu logonya di sini bukan Honda ya. Jadi kayak ada logo tersendiri. Jadi kalau bisa dilihat ini kayak bunga melati bunga apa gitu ya, kayak seperti bunga lah. Dan di sini ada tambahan chrome-nya, terus di sini ada swiper. Cuman belum ada sensor parkirnya ya. Jadi ya masih bisa dari spion lah ya. Cuman ya belum ada sensor ininya parkirnya. Dan sudah teknologinya iVTEC. Dan ya kurang lebih dari bagian belakang seperti ini. Dan ini untuk lampu tambahan. Nah ini untuk spoiler, ada spoilernya juga. Nah ini juga mungkin mempercantik mobil ini, jadi terlihat lebih sporty lagi dengan ada tambahannya spoiler ini. Mungkin kalau nggak ada ini kayak terlihat lebih lebih jongkok gitu. Nah dengan ada tambahannya ini jadi terlihat lebih tegap lah, terlihat lebih sporty ya. Kurang lebih seperti ini bagian belakang ya, nggak terlalu mewah sih, cuman ya mewah kayak gitu ya. Gimana ya intinya cocok ya buat teman-teman, buat yang masih muda-muda itu sangat cocok buat mobil ini. Jadi saya sangat rekomendasikan. Karena yaitu tadi terlihat sporty dan harganya tidak terlalu tinggi ya. Kalau teman-teman punya dana 150 itu masih kembalian banyak lah gitu. Jadi ini sangat cocok lah buat teman-teman anak muda. Oke, mungkin bagian belakang seperti ini ya. Nanti kita langsung lanjut ke bagian interiornya ya. Lanjut aja langsung ke bagian interior depan. Oke. Ini dia ya, teman-teman, nuansa interior bagian sini, bagian depan Brio Satya tipe E tahun 2014. Manual ya. Saya ulangi lagi, manual. Nah, untuk bagian interiornya ini di sini ada airbag ya. Airbagnya di sini sudah ada bagian supir, jadi udah double airbag bagian supir dan bagian penumpang sebelah sini. Nah untuk stangnya itu sudah model til stang ya. Nah di sini ada bagian tempat lampu tembak, lampu sen, terus ada bagian wiper dan lain sebagainya ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian dashboard ini masih full atom ya, belum ada kayak tambahan kulit dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak terlihat lebih ya nggak terlalu mewah gitu, cuman
Kalau menurut saya sih, kalau mungkin di sini bagian kulit itu akan lebih terlihat lebih mewah seperti itu. Jadi sesuai dengan tampilan luarnya seperti itu. Cuman ya nggak masalah sih, ini memang bawaannya dari Honda seperti ini. Mungkin ada alasan lain. Nah, untuk bagian sini itu ada ini apa, lampu indikator RPM, terus ada ini apa, lampu bensin, indikator bensin. Dan untuk bagian sini head unitnya udah ada CD-nya sama AUX dan radio kayak gitu kurang lebih ada, dan juga untuk USB seperti itu. Dan di sini nih teman-teman nih, AC-nya itu empat-empatnya di depan. Karena apa? Karena di bagian belakang itu nggak ada semua, jadi AC letaknya di depan. Ya mungkin karena mobil ini terlihat pendek ya, jadi dari depan pun sudah cukup, ke bagian belakang itu kena gitu. Nah ini, dan untuk AC-nya itu apa ya, adanya cuman ke atas ke bawah, nggak ada yang sorot apa ke samping gitu untuk udara yang keluarnya. Oh bisa, ternyata bisa teman-teman. Maaf, ternyata bisa ke samping juga. Saya kira cuma atas bawah, ternyata samping juga bisa. Oke ya, selanjutnya ke tempat penyimpanannya teman-teman. Coba kita cek sebanyak apa penyimpanannya. Nah ini yang pertama, di sini ada 2 cup holder ya, cukup luas. Sebenarnya dua aqua cukup. Dan di sini ada buat casan, juga tempat kopi juga. Cuman kalau ini kan deket banget ya sama bagian casannya ini, jadi buat teman-teman harus hati-hati nih kalau naruh kopi apa-apa itu jatuh bisa bahaya ke sini, jadi harus hati-hati. Nah ini untuk bagian sini ada 2 cup holder, terus bagian sini tempat penyimpanan yang lumayan besar ya, bisa buat nyimpen koran, dompet dan lain sebagainya. Cuman sayangnya belum ada kuncinya, jadi kalau hal-hal yang penting mungkin jangan sampai ditinggal di bagian ini mobil, bahaya. Belakang juga ada 1 cup holder juga, ini contohnya untuk aku ukuran segini masuk. Terus seat belt kurang lebih bagian, nah ini bagian sini ada. Nah ini nih udah ada kacanya, cuman saya kadang bingung nih kalau ada kaca di sini nih, fungsinya mungkin buat lihat ke belakang apa gimana gitu saja, udah bingung. Cuma kan fokusnya supaya harusnya ke depan ini jadi kayak kurang berfungsi. Nah ini bagian sini mungkin untuk belakang sana. Nah ini juga bagian sini ada kacanya juga, kalau ini mungkin buat istri ngaca gitu ya. Nah ini airbag, nah ini nih ada apa ya, kayak petunjuknya, jadi kalau enggak ini bisa apa loncat gitu ke tembak airbag, jadi harus pakai seat belt gitu. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, interior bagian depan. Mungkin untuk sini bagian samping ada lock window, ada electric mirror sama electric window seperti itu. Ini ada tuas pengunci pintu, pengunci, dan di sini juga ada tempat penyimpanan buat penyimpanan buku atau apa terserah. Terus di sini juga ada buat penyimpanan receh, mungkin buat parkir ya. Mungkin kurang lebih bagian depan seperti ini. Kita lanjut ke bagian tengah. Oke, kita lanjut ke bagian tengah ya teman-teman ya. Yo, slow. Ini dia untuk bagian belakang ya, bukan bagian tengah, bagian belakang, karena cuma dua sap. Nah ini untuk bagian belakang Brio Satya. Ini ada tempat ini apa, pegangan, terus ada ini bagian sini ada speaker ya. Terus apalagi ini dia apa ya, ini nih, ini agak unik nih kalau menurut aku nih. Ada apa, tempat buat ininya, electric window-nya itu tersendiri. Jadi enggak, kalau umumnya kan enggak ada kayak tempat kayak gininya ya, biasa di sinilah apa di mana. Nah ini agak unik juga nih, jadi keren lah, mantap. Untuk bahan kulitnya ini jok masih apa namanya, vibrek ya, masih menggunakan bahan vibrek ya.
standar lah, umum pada umumnya. Nah untuk bagian sini ada tempat penyimpanan juga, cuman kalau bagian belakang, kalau cup holder kayaknya belum ada ya, bukan, mungkin tuh kurang buat nyimpen aqua, mungkin bisa di bagian sini sih. Cuman di belakang kan biasanya bagian sini apa di mana ada. Nah ini untuk bagian samping pun cuman ada satu penyimpanan yang kecil juga, mungkin nggak, fungsinya cuman buat masuk receh apa-apa, nggak terlalu besar, jadi buat aqua nggak cukup. Nah ini untuk bagian sininya jadi kayak kurang gimana ya, apa nggak ada ininya ya, apa namanya ya, pokoknya ya kurang nyaman gitu, karena jadi lehernya itu nggak tertopang semua sama bagian kursi begitu. Nah ini untuk bagian atasnya juga ya memang seperti ini adanya, cuman kurang agak tinggi sedikit. Ini kan saya termasuk pendek ya, ini aja mau nyampe, jadi kalau mungkin yang lebih tinggi sedikit lagi dari saya, jadi mungkin bisa nyampe kepalanya ke bagian sini. Dan untuk bagian depan sih lumayan lebar ya, masih enak lah ya, mungkin kurang lebih bagian tengah, bagian belakang seperti ini. Jadi langsung ke bagian bagasi ya, nanti setelah itu bagian mesin, dan ya kurang lebih seperti itulah ya. Lanjut ke bagian bagasi belakang, di belakang. Oke teman-teman, ini saya kembali lagi ke bagian belakang, cuman yang saya mau agak jelasin bagian belakangnya cuman di bagian bagasi, bukan bagian sininya ya, karena kan tadi udah. Nah ini langsung aja ke bagian bagasinya. Nah ini dia untuk bagian masnya. Nah ini dia, ini kalau menurut saya juga keren ya, kayak beda gitu dari mobil-mobil lainnya. Jadi untuk penutup bagasinya itu cuman kacanya yang terbuka. Kalau umumnya kan biasanya bodinya bawah gitu ya, ini enggak, cuman bagian kacanya saja. Cuman mungkin agak hati-hati juga kalau tutup, jangan terlalu kencang, nanti takutnya pecah gitu. Nah ini juga keren ya teman-teman ya, cuman kacanya yang kebuka. Nah ini untuk bagian bagasinya, bisa teman-teman lihat sangat minimalis sekali, karena memang mobil ini didesainnya sporty ya, bukan mobil kayak SUV gitu, mobil buat mudik atau gimana, enggak. Ini memang mobil untuk santai gitu, santuy buat jalan-jalan, LCGC. Jadi enggak, mungkin apa, enggak diutamakan untuk bagian bawaannya. Cuman sih kalau menurut saya pribadi ini ya lumayan lah, mungkin 2 koper 3 cukup lah masuk, kalau galon mungkin 3 apa berapa. Dan ini juga lumayan lah, cukup lah kalau untuk penyimpanan ya. Kurang lebih mungkin bagasi seperti ini sih, nggak ada yang istimewa, cuman kalau bagasi sih mungkin pembahasannya antara sempit dan luas gitu ya. Ini untuk bagian bagasi bisa teman-teman lihat, lebarnya segini lah, cukup buat 2 koper. Oke, bagian bagasi cukup ya. Mungkin lanjut ke bagian mesin. Yep. Ya ini dia untuk bagian mesinnya ya teman-teman ya. Untuk Brio Satya tipe E ini masih menggunakan teknologi SHAC ya, belum DHAC. Cuman sudah iVTEC dan sudah menggunakan sistem 4 silinder. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu bedanya itu ya, kalau 4 silinder sama 3 silinder itu dari getaran mesinnya. Mungkin kalau yang 4 silinder itu lebih halus, getarannya nggak terlalu terasa. Nah kalau untuk yang 3 silinder ya lebih getar lah, kalau dibayangin mungkin kayak bajai gitu ya teman-teman. Nah ini enggak, sudah 4 silinder jadi lebih nyes gitulah, lebih enak lah gitu. Dan menggunakan 1200 cc. Jadi Brio Satya ini cc nya 1200 cc, jadi ya sudah lumayan lah buat yang suka kebut-kebutan gitu. Dan udah iVTEC nih, kalau dalam kecepatan yang maksimal ini akan lebih terasa just gitu, terasa lebih gimana ya, lebih tarikannya lebih mantep lah teman-teman gitu. Dan ini kan kurang lebih bagian mesin seperti ini ya teman-teman ya, bisa temen lihat sendiri, masih kering semua, body masih halus semua, dan interior juga tadi masih keren semua. Jadi buat teman-teman yang minat dengan mobil ini bisa hubungi kami ya teman-teman ya, di kontak person di bawah ini di Deal Mobil Purwokerto. Dan jangan lupa kunjungi kami di Deal Mobil ID, dan YouTube kami jangan lupa di like, komen, subscribe, dan kalau teman-teman suka bisa di share ke teman-teman semua ya. Kurang lebih review kali ini
Brio Satya seperti ini teman-teman ya. Dan untuk kedepannya kita akan selalu review-review lagi, jadi mohon dukungannya buat teman-teman semua. Oke, sekian, terima kasih.